Assalamualaikum. Hai, ketemu lagi dengan saya Rosana Eri dalam segmen Research Series dan kali ini kita akan belajar bersama tentang Cross Cultural Research. Ya, ini adalah reference-nya atau source-nya ketika saya membuat presentasi kali ini. Yang pertama adalah main source-nya atau referensi utamanya adalah buku yang berjudul Research Method in Business Studies edisi kelima, diterbitkan oleh Cambridge University Press tahun 2020 dan ditulis oleh Gowrie, Groundhub, dan Stranger. Dan ada tiga juga literatur yang saya gunakan. Tiga literatur ini ada dalam main source-nya. Jadi saya baca-baca di reference-nya dan ada tiga literatur ini. Yang pertama adalah The Formalization of Case Study Research in International Business. Yang kedua adalah The Role Negative Personal Experience in Cross-Cultural Case Studies, Failure or Opportunity. Dan yang ketiga adalah Enhancing Trustworthiness of Qualitative Research in International Business. Seperti biasa akan kita mulai dengan kata tanya why, mengapa? Mengapa kita perlu belajar tentang hal ini? Mengapa kita perlu melakukan pembelajaran tentang cross-cultural research sebelum melakukan riset sesungguhnya? Jawabannya adalah all about data. Jadi ada tiga hal. Yang pertama adalah clear research problem, yang kedua comparable sample, dan yang ketiga equivalence of question asked. Jadi yang pertama dulu tentang clearer research problem. Problem risetnya harus kita clearkan terlebih dahulu, harus jelas seperti apa, karena ini akan menyangkut dengan data yang akan kita kumpulkan, kita analisis, dan juga kita presentasikan. Yang kedua, comparable sample. Mau nggak mau, dengan cross-cultural research, kita akan main banyak jenis sampel, gitu. Bukan cuman ukuran sampel, tapi sampelnya itu sendiri ada beberapa. Jadi mau nggak mau akan kita bandingkan. Comparable sample merupakan hal yang perlu kita perhatikan juga. Dan yang ketiga adalah equivalence of question asked. Jadi kesetaraan tentang jawaban penelitian kita, jawaban atas pertanyaan penelitian kita maksudnya. Oke, sebagai awalan saya akan membahas tentang international dimension. Ini membahas tentang hal-hal apa aja yang perlu kita perhatikan ketika kita mau menyusun sebuah riset cross-cultural. Yang pertama itu tentang different meaning, yang kedua adalah data availability, dan yang ketiga adalah comparability of data. Kita mulai satu persatu. Yang pertama adalah different meaning. Jadi gini, kalau misalnya kita menyebut sebuah kata, meaningnya antara satu culture dengan culture yang lain itu terkadang berbeda. Contoh, ketika kita melakukan riset pemasaran, menyebut kata supermarket di Jepang itu bisa diartikan sebagai 2 atau 3 toko yang menjual groceries, daily necessity, elektronik, dan lain sebagainya. Sementara di Indonesia, satu buah toko aja yang menjual groceries itu bisa diartikan sebagai supermarket. Jadi persepsinya harus disamakan tentang sebuah makna gitu ya, karena meaningnya terkadang berbeda. Yang kedua itu tentang data availability atau ketersediaan data. Jadi jangan sampai kita mau menyusun sebuah riset cross cultural, datanya yang tersedia itu antara culture yang satu dengan culture yang lain tuh berbeda. Atau juga nggak cuman tentang jenis datanya, tapi juga update-nya.
satu culture dengan culture yang lain itu harus sama ketika kita mau membandingkan. Jangan sampai kita mau meneliti sebuah riset cross cultural yang satu datanya itu update tahun 2020 tahun ini, yang satu ketersediaannya tahun 95, kemudian kita bandingkan. Nah itu nggak bisa, karena kalau kita mau membandingkan satu culture dengan culture yang lain atau satu negara dengan negara yang lain, itu harus dipastikan di waktu yang sama juga. Dan yang ketiga itu tentang comparability of data. Ini penting banget karena kita akan melakukan riset cross cultural. Jadi mau nggak mau comparability menjadi hal yang utama atau mainnya. Dan ini juga bukan sekedar berarti tentang ketersediaannya, tapi juga manner data itu dikumpulkan seperti apa dan dianalisisnya seperti apa. Ini adalah bagian dari research process. Ada 5 tahapan yang dilakukan dalam research process. Yang pertama adalah topic and research problem. Yang kedua adalah research design and plan. Yang ketiga adalah data collection and measurement. Yang keempat data analysis and interpretation. Dan yang kelima adalah presentation of the finding and reports. Kita mulai dari pertama terlebih dahulu. Yang pertama adalah topic and research problem atau masalah penelitian dan topiknya. Apa yang perlu kita lakukan dalam tahapan ini? Yang pertama adalah menentukan, memastikan comparability maksud saya sebuah konsep. Jadi apa yang akan kita bandingkan dan lain sebagainya, itu konsepnya apa yang akan kita bandingkan harus ditentukan terlebih dahulu. Yang kedua, determine of scope atau menentukan scope dari penelitian kita, cakupannya seberapa besar, sampai mana dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah check the influence of culture. Jadi kita perlu mengecek pengaruh dari budaya karena kita akan membicarakan tentang cross cultural. Yang kedua, tahapannya adalah research design and plan. Jadi perencanaan dan desain dari sebuah penelitian. Apa saja yang perlu kita lakukan dalam tahapan ini? Ini ada 3. Yang pertama adalah identify comparability differences atau mengidentifikasikan perbedaan dari apa yang kita comparability-kan. Yang kedua itu adalah memilih metodologi dengan problem comparability yang paling minimum. Dan yang ketiga itu adalah mengecek mengenai isu-isu praktis, budget, waktu, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian kita. Tahap yang ketiga adalah data collection and measurement. Ada 4 tahap yang dilakukan dalam tahap ini, kayak gitu ya, 4 langkah atau 4 hal yang akan dilakukan dalam tahap ketiga ini. Yang pertama adalah attach weight to eliminate cultural differences atau menambahkan bobot untuk menghilangkan perbedaan cultural. Yang kedua adalah mengidentifikasi local bias atau mengidentifikasi bias-bias lokal yang ada di sebuah wilayah atau sebuah culture. Yang ketiga adalah check reliability atau kehandalan dari sebuah data. Dan yang keempat adalah mengecek understanding of scale, pemahaman tentang skala dan juga comparability. Apa yang akan kita bandingkan untuk comparability-nya. Jadi skalanya itu harus disamakan pemahamannya. Yang keempat, mengenai data analysis and interpretation. Jadi mengenai analisis dan interpretasi data, ada 3 hal yang akan dilakukan dalam tahap yang kali ini, tahap keempat ini. Yang pertama adalah melihat
comparability of issue. Jadi isu-isu yang dikomparabilitikan itu perlu dilihat. Yang keempat, yang kedua adalah memastikan tentang hasil yang tidak diharapkan, bahwa itu bukan dari atau dihasilkan dari local bias. Dan yang ketiga itu adalah menyesuaikan interpretasi level atau level interpretasi untuk perbedaan wilayah, perbedaan culture, perbedaan market, dan lain sebagainya. Ini perlu disesuaikan karena seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa kadang ada perbedaan dalam understanding atau pemahaman. Bahkan istilah pun itu setiap daerah, setiap culture, setiap market itu kadang berbeda-beda. Yang kelima adalah presentation of the finding and report. Dalam tahap kelima ini ada 4 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah think of international reader and communicate accordingly. Jadi berpikir kita seolah-olah dalam kacamata pembaca dalam mengkomunikasikannya. Yang kedua itu melihat bahasa dan terminologi yang digunakan gitu. Jadi bahasa yang paling tepat atau terminologi yang paling tepat untuk membahas itu adalah apa gitu. Yang ketiga itu adalah menghindari secara cultural mengenai kesimpulan-kesimpulan yang sensitif. Dan yang keempat adalah mengecek implikasi dari penelitian kita untuk pasar yang berbeda. Slide berikutnya itu akan memandu kita untuk berbincang mengenai enhancing trustworthiness in CCR, atau membangun sebuah kepercayaan atau meningkatkan kepercayaan dalam cross-cultural research. Dan di sini cara untuk membangun kepercayaan dalam cross-cultural research adalah dengan melihat equivalence-nya atau kesetaraannya atau sudah memenuhikahnya, kayak gitu. Jadi setiap tahapan itu harus memenuhi equivalence atau kesetaraan yang telah ditentukan. Ada 4 tahapan yang ada di artikel ini yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tahap problem definition atau definisi problem. Itu harus memenuhi equivalence of research topic. Jadi kalau equivalence of research topic itu yang akan dibincangkan atau pembahasannya atau scope-nya adalah mengenai functional equivalence, kategori equivalence, dan conceptual equivalence. Ada 3 hal ini. Jadi harus setara secara fungsi, equivalence secara kategori risetnya gitu ya, dan equivalence secara konsepnya. 3 hal ini harus terpenuhi. Kemudian berikutnya adalah mengenai data collection. Ada 3 hal atau 3 equivalence gitu yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah equivalence dalam research method gitu ya, atau dalam metodologi penelitian. Yang kedua adalah equivalence of research unit atau kesetaraan dalam unit risetnya. Dan yang ketiga itu adalah equivalence dari research administration atau equivalence setara dalam administrasi research. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mengenai kesetaraan dalam metode penelitian. Dia harus memenuhi mengenai pengumpulan datanya dan juga stimulinya atau rangsangannya. Dan yang kedua, berbincang mengenai equivalence of research unit, itu akan berbincang mengenai definisi. Ada beberapa definisi yang ditentukan dalam penelitian, definisi operasional, definisi konseptual, dan lain sebagainya, dan juga tentang selection atau pemilihannya. Dan yang ketiga itu equivalence of research administration. Jadi dia harus setara juga secara administrasi riset. Ini ngomongin tentang timing, ngomongin tentang interaction, dan lain sebagainya.
Tahap yang ketiga adalah data preparation. Dia harus equivalence of data handling. Jadi dia harus setara dalam penanganan datanya. Yang dibahas dalam equivalence of data handling ini ada dua hal. Yang pertama adalah response translation dan yang kedua adalah kategori responnya atau respon kategoris. Jadi dia dimasukkan dalam kategori apa dan lain sebagainya. Dan yang keempat mengenai data analysis itu harus memenuhi atau dia equivalence of data in international research. Jadi dia akan membicarakan tentang comparability of datanya. Oke, akhirnya ada di akhir presentasi saya. Dan pesan saya ada 3. Yang pertama, jangan lupa like dan subscribe. Like dan subscribe gratis loh. Dan yuk like dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi membuat konten-konten semacam ini. Yang kedua, ayo kita diskusi bareng dengan cara kita berdiskusi di kolom komentar. Dan yang ketiga, happy research. Oke, gitu aja dari saya. Maaf bila banyak salah-salah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.